Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu pada kajian tentang tafsir surah Al-Qari'ah. Dan kemarin kita sudah memberikan muqaddimah atau pendahuluan, di mana kita sedikit mengulangi tentang apa yang kita bahas pertemuan sebelumnya, bahwa dikatakan kemarin Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati negeri akhirat atau memberikan nama atau istilah kurang lebih dari 4 yang kita sebutkan kemarin. Kurang lebih 4, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati akhirat atau memberikan nama dengan nama yang pertama, yaitu dikenal sebagai Al-Hayawan, yaitu kehidupan yang sebenar-benarnya, kehidupan yang hakiki, di mana tidak ada lagi kematian di sana, kemudian tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa gundah, gelisah, serta segala bentuk yang namanya keburukan, sesak di dada, itu tidak ada lagi yang namanya hal demikian di akhirat. Semuanya tentang kebaikan. Dan itulah negeri kehidupan yang hakiki, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan saja. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya negeri akhirat adalah negeri hidup yang sebenar-benarnya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui hal tersebut. Kemudian di antara nama atau sifat yang kedua yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu Darul Qarar. Darul Qarar, yaitu negeri yang kekal selama-lamanya. Tidak ada kematian, betul-betul kekal, sifatnya kekal. Maka semua kenikmatan yang kita nikmati nanti di akhirat atau ketika kita masuk ke dalam surga, maka sifatnya kekal. Olehnya itu kampung akhirat diistilahkan dengan Darul Qarar. Sebagaimana Al-Qur'an surah Ghafir ayat 39, di sana Allah mengatakan, ya qaumi inna hadhil hayatud dunya mata'. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mata', kesenangan saja. Dan memang dunia adalah tempatnya kesenangan, kesenangan. Kita diberikan fasilitas dengan berbagai macam fasilitas yang ada, yang kemudian untuk kita semua nikmati. Akan tetapi bersamaan dengan itu, meskipun kita menikmati dari semua fasilitas dari apa yang Allah berikan, maka persiapkan pertanggungjawabnya dari apa yang kita nikmati. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya akhirat adalah negeri yang kekal. Negeri yang kekal. Dan seseorang tidaklah akan kembali ke negeri akhirat kecuali dari 2 tempat saja. Tidak ada tempat yang ketiga.
Ya, entah itu nanti di surga atau di neraka. Berbeda halnya pemahaman sebagian orang atau sekelompok dari yang mengatasnamakan diri mereka Islam, di mana ada tempat selain daripada surga dan neraka. Dan mereka istilahkan dengan al-manzil baina manzilataini. Ada satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara surga dan neraka. Dan ini keyakinan yang keliru, di mana di akhirat cuma ada dua tempat, yaitu entah surga nanti kalau kita termasuk orang-orang yang bertakwa, beriman, muslim, dan mati di atas keyakinan tersebut, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang membangkang, kemudian kita tidak berserah diri dalam artian mati dalam keyakinan musyrik ataupun kafir waliyadzubillah, maka sesungguhnya kita akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat yang ketiga. Tidak ada yang tempat ketiga, sebagaimana yang dikatakan oleh sekelompok Islam yang lainnya. Dan itu pemahaman yang keliru. Semuanya sifatnya kekal. Baik orang yang beriman masuk ke dalam surga, mereka kekal di sana. Baik orang kafir atau orang fajir, orang ahli maksiat atau orang musyrik, orang musyrik yang mati di atas keyakinan tersebut, maka dia akan kekal di dalam neraka. Kemudian di antara nama atau sifat yang ketiga yang Allah sebutkan tentang akhirat, yaitu darul jaza, yaitu tempat pembalasan. Tempat pembalasan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat 25, di mana Allah mengatakan yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan sebenar-benar pembalasan. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Dan mereka akan mengetahui bahwasanya Allah betul-betul akan membalas perbuatan yang mereka lakukan. Maka kalau sifatnya negeri akhirat itu sifatnya adalah negeri balasan, tempat balasan, maka seyogianya seharusnya kita untuk mempersiapkan hal tersebut, utamanya mempersiapkan hal-hal yang baik supaya kita dibalas juga dengan sesuatu hal yang baik. Karena tidak mungkin seseorang itu melakukan keburukan yang kemudian hasilnya atau balasannya adalah kebaikan. Itu sesuatu hal yang mustahil. Apa yang kita akan tanam, maka itu akan kita tuai. Kalau kebaikan yang kita tanam, maka pasti balasannya adalah kebaikan. Justru sebaliknya, kalau keburukan yang kita tanam, yang kita lakukan semasa hidup kita, maka tidak lain hanyalah keburukan yang kita dapatkan berupa balasan bima kasabat, terhadap apa yang kamu usahakan. Darul jaza. Kemudian yang keempat yang kita sebutkan kemarin tentang nama atau sifat dari negeri akhirat, yaitu ada namanya Darul Muttaqin. Akhirat itu adalah rumah atau kampung atau tempatnya orang-orang yang bertakwa, beriman. Kenapa disebut sebagai kampung atau tempatnya orang-orang yang bertakwa? Karena di sanalah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan rahmatnya. Yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Inna lillahi mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Yang dimana satu rahmatnya ini Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepada seluruh penghuni muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir di hari kiamat. 1% saja yang kita perebutkan, mulai dari pemandangan-pemandangan yang indah, pakaian yang mewah, fasilitas yang lain berupa kendaraan, mobil, motor, apa dan seterusnya, wanita, perempuan, sawah, kebun, unta-unta, kuda-kuda dan seterusnya. Itu semua hanyalah 1% yang kita bagi sekian banyaknya dari makhluk-makhluk Allah.
Pertanyaannya, bagaimana yang 99% ini? Yang 1% saja yang terbagi mulai dari penciptaannya Nabi Adam sampai nanti hari hamba yang terakhir di hari kiamat, itu sangat menakjubkan. Bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat yang menakjubkan, yang katanya indah, ya pemandangannya, maka seolah-olah kita dibuah lulu, jatuh hati, tertarik. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan dia sedih loh, lihat koi, cantik sekali pemandangannya. Itu baru 1% dari sekian banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk dibagi-bagikan dari satu rahmat. Mulai dari cantiknya, parasnya wanita, kegantengannya lelaki, itu semua 1% yang dibagi-bagi. Lantas pertanyaannya, bagaimana yang 99% yang kemudian Allah sediakan khusus untuk mereka yang senantiasa beriman atau bertakwa sewaktu di dunia? Ya, maka tidak ada gambaran, maka tidak ada bandingannya yang 99% ini dibandingkan yang 1% yang kemudian kita bagi mulai dari penciptaannya Nabi Adam sampai manusia yang terakhir di hari kiamat. Tidak ada. Dan itu wabil khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat rahmat dua, yaitu rahmat khusus orang-orang yang beriman atau bertakwa, dan itu diperuntukkan di akhirat, dan itu adalah Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim. Sedangkan sifat rahmatnya Allah yang kedua yaitu disebutkan dengan Ar-Rahman, di mana sifatnya Ar-Rahman ini Allah bagikan kepada seluruh makhluknya, entah itu muslim, kafir, munafik, semuanya Allah bagikan. Dan itu secara umum Allah kasihkan di dunia. Siapapun dia, maka pasti dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Entah rahmatnya berupa kekayaan, berupa apa, dan seterusnya. Dan Allah semua kasih. Hatta sampai orang kafir yang paling jelek di muka bumi ini. Siapa orang kafir yang paling jelek di muka bumi ini yang pernah lahir? Fir'aun. Ya, Fir'aun yang kita kenal adalah orang yang paling jelek, orang yang paling buruk yang pernah lahir di muka bumi ini. Tapi bersamaan dengan itu ternyata Allah masih memberikan begitu banyak atau rahmat di dunia, ya, di dunia untuk Fir'aun. Dan kita lihat kekayaannya Fir'aun, bahkan kekuasaannya Fir'aun menguasai 1/5 dunia pada waktu itu. Semua orang-orang tunduk Bani Israel kepadanya. Akan tetapi khusus rahmat yang 99 ini Allah Subhanahu wa taala simpankan untuk orang-orang yang beriman. Dan istimewanya nanti rahmat yang 99% ini dari rahmatnya Allah, tak secuil pun, tak sedikit pun dari orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik ataupun orang-orang yang musyrik yang mati dalam keyakinan tersebut itu bisa mendapatkan rahmatnya Allah yang 99% tersebut. Makanya ketika kita membaca basmalah, ya, kita menyebutkan dua sifat ini, rahmatnya Allah yang disebut dengan Ar-Rahman, kemudian yang disebut dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman sifat rahmatnya Allah yang maha luas, tapi khusus di muka bumi, khusus di kehidupan dunia. Akan tetapi Ar-Rahim adalah sifat khusus rahmat Allah yang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman ataupun bertakwa. Dan ini jauh lebih menakjubkan, jauh lebih mengenakkan, sebab bandingannya adalah 99% dibandingkan 1% yang kita bagi-bagi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir pada hari kiamat. Olehnya itu disebutkanlah sebagai Darul Muttaqin, negeri akhirat, yaitu negerinya orang-orang yang beriman ataupun bertakwa. Dan ini senadah dalam firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 30, di mana Allah mengatakan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik di muka bumi ini baginya kebaikan, artinya pahala.
mendapatkan pahala kebaikan. Wala darul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Dan negeri akhirat adalah negeri yang sebaik-baiknya. Wala ni'ma darul muttaqin, dan negeri akhirat adalah negeri sebaik-baik bagi orang yang bertakwa atau orang yang beriman. Maka keempat nama ini atau keempat sifat ini yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentang negeri akhirat, dan masih banyak ya kalau kita mau cek lagi dia di dalam Al-Qur'an tentang nama-nama negeri akhirat atau sifat-sifat negeri akhirat. Akan tetapi yang kemarin kita sebutkan cuma 4, dan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman bahwasanya dunia ini, atau memberikan kita peringatan bahwasanya dunia ini hanyalah sekadar tempat persinggahan toh saja, atau jembatan saja yang akan kita lalui sebentar, yang kemudian akan kita tinggalkan. Makanya ulama mengatakan mau tidak mau keadaan kita dengan dunia itu tidak lain hanyalah 2 saja, entah dunia yang meninggalkan kita secara terpaksa ataupun kita yang meninggalkan dunia juga secara terpaksa. Sebab tidak ada seseorang yang bisa kekal bersama dengan dunia, meskipun dirinya sangat mau, sangat ingin untuk bisa membersamai dunia selama-lamanya, tapi tidak, karena sifatnya dunia Allah katakan yaitu sementara. Sebagaimana hal ini juga diberitakan oleh hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan juga kemarin, di mana Nabi pernah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau menjadi orang yang asing, ya, orang yang asing. Au abir sabilin, atau hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau seperti orang yang merantau. Bagaimana sifatnya orang yang merantau? Dia tidak akan kekal di perantauannya, pasti dia akan balik ke kampung halamannya. Sebab seseorang yang namanya kalau bepergian dalam rangka untuk merantau, maka dia akan merindukan kampung halamannya yang sesungguhnya. Meskipun sudah bertahun-tahun lamanya tidak pulang, pasti terbesit rasa syauq, rasa rindu ya untuk bisa pulang kembali ke kampung halamannya. Dan kampung halaman kita yang sesungguhnya sebagaimana kampung halamannya kakek kita Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan kembali. Makanya Imam Ali mengatakan ad-dunya daru mamarrin, ya, wal akhiratu daru maqarrin. Dunia itu cuma tempat lewat saja, sedangkan akhirat adalah negeri yang hakiki, negeri yang kekal, di mana semua kita akan melaju menuju ke negeri tersebut. Olehnya itu, ya, karena negeri akhirat adalah negeri yang panjang untuk dilewati, maka butuh juga yang namanya persiapan yang lebih. Kemudian insyaallah pada malam hari ini, sebelum kita membahas tentang tafsir surah Al-Qari'ah, kita akan membahas pada malam ini berkaitan tentang nama surah lain daripada surah Al-Qari'ah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua insyaallah akan kita bahas tentang asbabun nuzul, sebab turunnya, ya. Kemudian kita akan bahas juga tentang keutamaannya apa. Kemudian kita juga akan bahas apakah surah Al-Qari'ah ini makkiyah atau madaniyah. Kemudian kita juga akan bahas tentang jumlah ayat daripada surah Al-Qari'ah. Pembahasan yang pertama yaitu masuk pada pembahasan nama surah. Pertanyaannya, pernah tidak kita mendengarkan nama lain daripada surah Al-Qari'ah itu sendiri? Kalau surah Al-Fatihah kan banyak namanya. Surah Al-Fatihah, surah Al-Hamdu, surah apa lagi? Ummul Quran, banyak.
Atau yang kemarin kita bahas tentang At-Takatsur. At-Takatsur mempunyai nama-nama yang lain. Surah At-Takatsur punya nama yang lain. Di antara yang disebutkan dalam sebuah riwayat surah Al-Haqqum. Ya, atau kita gabung dari ayat yang pertama, Al-Haqqumut Takatsur. Tapi kalau khusus tapi kalau surah Al-Qari'ah ini pernah tidak kita mendengarkan nama lain daripada surah Al-Qari'ah? Nama lain daripada surah Al-Qari'ah apa? Biasanya kan kalau penamaan surah itu ada pada ayat penggalan ayat terakhirnya. Di ayat pertama, misalkan Inna a'tayna kal kautsar. Surah apa itu? Surah Al-Kautsar. Nama lain daripada surah Al-Kautsar Inna a'tayna. Lantas kalau surah Al-Qari'ah apa nama lainnya surah Al-Qari'ah? Kita mau ambil penggalan terakhirnya ya surah Al-Qari'ah, awalnya juga Al-Qari'ah. Jadi apa nama lain daripada surah Al-Qari'ah? Ya. Ulama mengatakan tidak ada riwayat yang menjelaskan secara khusus bahwasanya ada nama lain daripada surah Al-Qari'ah. Maka ketika kita akan membuka kitab tafsir atau kitab-kitab tentang Al-Quran lah, maka kita akan temukan semua di dalam kitab tersebut menyebutkan surah Al-Qari'ah namanya sebagai surah Al-Qari'ah toh saja. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada nama yang lain. Berarti wabil khusus surah Al-Qari'ah ini dia mempunyai satu nama toh saja, yaitu surah Al-Qari'ah, yang berarti apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Nama lainnya tidak ada. Nama lainnya tidak ada. Berarti kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Apa sebab turunnya surah Al-Qari'ah? Jawabannya tidak ada juga. Sebab tidak semua surah di dalam Al-Quran itu memiliki asbabun nuzul. Tidak semua. Tidak semua ayat Al-Quran atau surah di dalam Al-Quran semuanya memiliki asbabun nuzul. Hanya beberapa dari ayat atau surah yang memiliki asbabun nuzul. Olehnya itu pada pembahasan asbabun nuzul di surah Al-Qari'ah ini tidak ada. Tidak ada. Kemudian berbicara tentang keutamaan surah Al-Qari'ah. Berbicara tentang keutamaan surah Al-Qari'ah, secara umum kita bagi menjadi dua. Yang pertama secara umum, kemudian yang kedua secara khusus. Kalau kita berbicara keutamaan surah Al-Qari'ah secara umum, secara global, maka dia masuk pada keutamaan surah Al-Mufassal. Apa? Surah Al-Mufassal. Surah apa? Al-Mufassal. Ya, surah Al-Mufassal. Secara umum surah Al-Qari'ah memiliki keutamaan karena dia termasuk surah Al-Mufassal. Kemarin kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan surah Al-Mufassal, yaitu surah ya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang pendek ayatnya. Ya, itu surah Al-Mufassal. Ayat-ayatnya pendek. Ayat-ayatnya pendek. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya Imam At-Tayalisi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi Al-Qur'an menjadi 4 pembagian. Ya. Jadi dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi Al-Qur'an isinya, ya, maksudnya membagi isinya Al-Qur'an menjadi 4 pembagian. Menjadi 4 pembagian. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan dengan pembagian yang pertama diistilahkan sebagai sab'ut tiwal.
Kalau mau tulis bahasa Arabnya as-sab'u at-tiwal, 7 surah yang berpanjang lebar. 7 surah yang berpanjang lebar. Jadi as-sab'u at-tiwal pembagian yang pertama. Apa yang dimaksud dengan as-sab'u at-tiwal? Yaitu surah-surah yang berpanjang lebar ayatnya. Dan itu dimulai dari surah Al-Baqarah sampai sebelum surah Al-Kahfi. Atau diantaranya ada yang mengatakan surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah, bara'atun minallahi. Setelah surah Taubah apa? Al-Anfal. Apa setelah surah Taubah? Yunus. Masuk juga Yunus. Sebab diantara salah satu pendapat bahwasanya surah At-Taubah itu adalah surah gabungan antara surah setelahnya. Olehnya itu tidak disebutkan bismillah di depannya. Ini yang pertama, pembagian yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, isinya Al-Quran itu ada 4. Yang pertama dikenal dengan sab'ut tiwal, as-sab'ut tiwal, surah yang berpanjang lebar ayat-ayatnya. Maka kita lihat mulai dari surah Al-Baqarah, awal-awal surah itu panjang memang ayatnya. Bahkan ada dalam surah Al-Baqarah itu yang 1 halaman cuma satu ayat, dan itu berbicara tentang masalah hutang piutang. Kemudian pembagian yang kedua dari isi Al-Quran yaitu diistilahkan dengan al-mi'in. Al-mi'in. Pembagian yang kedua diistilahkan dengan istilah al-mi'in, yaitu surah yang terdiri dari, yaitu surah yang ayatnya melebihi dari 100 ayat. Al-mi'in namanya. Al-mi'in. Jadi pembagian yang kedua isi Al-Quran diistilahkan oleh Nabi dengan sebutan al-mi'in, yaitu surah yang isinya melebihi di atas 100 ayat. 100 ayat lah lebih. Dan ini mulai dari surah Al-Kahfi. Mulai dari surah Al-Kahfi. Karena surah Al-Kahfi kan berapa ayat? 110. 110. Maka mulai dari sini sampai saya lupa. Itu diistilahkan dengan al-mi'in. Nanti ada semua keutamaannya kita sebutkan. Kemudian pembagian yang ketiga dari isi Al-Quran yang diistilahkan oleh Nabi yaitu al-mathani. Al-mathani diistilahkan dengan al-mathani, yaitu surah yang ayatnya terdiri dari 100 ayat atau kurang. Terdiri dari 100 ayat atau kurang. Yang 90 ayat, 95, 100 ayat, 80 itu diistilahkan dengan pembagian yang ketiga, al-mathani. Sayasa al-mathani. Kemudian yang terakhir yang Nabi SAW sebutkan dalam pembagian isi Al-Quran yaitu diistilahkan dengan al-mufassal. Al-mufassal yaitu surah yang pendek-pendek ayatnya. Dan surah Al-Mufassal ini dimulai dari surah Qaf sampai akhir surah. Dalam sebuah riwayat mulai dari surah setelah surah Qaf apa? Al-Hujurat, Az-Zariyat sampai akhir surah. Berarti ada berapa semua? Ada 4 yang Nabi SAW bagi isi Al-Quran. Yang pertama diistilahkan dengan apa? As-sab'u at-tiwal, yaitu 7 surah yang panjang-panjang, berpanjang lebar. Kemudian yang kedua disebut dengan al-mi'in, yaitu surah yang melebihi 100 ayat. Diistilahkan dengan al-mi'in. Mi'in, mati n, mi'in. Kemudian yang ketiga diistilahkan dengan al-mathani, yaitu surah yang terdiri dari 100 ayat atau kurang dari 100 ayat. Kemudian yang terakhir diistilahkan dengan surah al-mufassal,
yaitu surah yang pendek-pendek ayatnya. Dan itu dimulai dari surah Qaf sampai surah terakhir yaitu An-Nas, atau dalam sebuah riwayat surah Adz-Dzariyat atau surah Al-Hujurat. Adz-Dzariyat sampai An-Nas. Sekarang setelah Nabi membagi isi Al-Quran menjadi 4, kemudian kata Nabi SAW dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam At-Tayalisi tadi, Nabi mengatakan, "U'titu makanat Taurati as-sab'at tiwal." Dan saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 surah yang panjang di dalam Al-Quran ini, itu kedudukannya sama seperti Taurat. Jadi mulai dari surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah itu sama persis kedudukannya seperti Taurat. Jadi satu Taurat sebanding isinya dengan 7 surah pertama dari Al-Quran, mulai dari surah Al-Baqarah sampai At-Taubah. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Mi'in, kata Nabi SAW, "Wa u'titu makanaz zaburi al-mi'in." Dan saya diberikan surah Al-Mi'in, ya, setelahnya surah At-Taubah, mulai dari Yunus atau Hud dan seterusnya sampai sebelum Al-Kahfi. Itu seperti kedudukannya satu kitab Zabur. Satu kitab Zabur full, ya. Satu kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi siapa? Daud alaihissalam. Kalau Taurat Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi satu kelompok surah Al-Mi'in itu setara dengan kitab Zabur yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan, turunkan kepada Nabi Daud. Kemudian yang ketiga, Al-Mathani, ya, kata Nabi SAW, wa u'titu makanal injili al-mathani. Dan untuk pembagian yang ketiga, surah Al-Mathani, yaitu surah yang dibawa 100 ayat atau pas 100 ayat, itu kedudukannya seperti kitab Injil yang Allah turunkan kepada siapa? Nabi Isa. Jadi satu kitab Injil setara dengan isinya surah Al-Mathani. Al-Mathani, yaitu surah yang berisikan 100 ayat atau di bawahnya 100 ayat. Kemudian yang terakhir, saksi pembahasan kita di sini. Kemudian kata Nabi SAW, khusus surah Al-Mufassal ini kan semuanya sudah selesai, betul? Taurat, Zabur dan Injil. Ini baru separuhnya Al-Quran, seperempatnya, sepertiganya Al-Quran. Itu sepertiganya Al-Quran sudah bisa menandingi isinya kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur dan Injil. Berarti kalau kita sudah membaca Al-Quran atau Al-Quran ini satu Al-Quran full, berarti itu betul-betul mengalahkan Taurat, Zabur dan Injil. Makanya kita pernah bahkan seringkali mendengarkan, sekarang umat Islam tidak butuh yang namanya kitab-kitab samawi terdahulu, Taurat, Zabur maupun Injil. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an ini merampung, mencakup semua kandungan isi yang ada dalam Taurat, Zabur maupun Injil. Wabil khusus tentang surah Al-Mufassal, kata Nabi SAW, wa fuddiltu bil mufassal, dan saya diberikan kelebihan oleh Allah dengan surah Al-Mufassal. Kelebihan apa yang Allah berikan kepada Nabi SAW di dalam surah Al-Mufassal ini, yang dimulai dari surah Qaf atau surah Al-Hujurat atau Adz-Dzariyat sampai surah terakhir? Kelebihan apa yang Allah berikan kepada Nabi? Di mana isi kandungan surah Al-Mufassal tidak pernah ada sebelum-sebelumnya pada kitab samawi terdahulu. Jadi isi kandungan yang ada dalam surah Al-Mufassal yang dimulai dari surah Qaf sampai surah An-Nas, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kandungan seperti ini
pada kitab-kitab sebelum Al-Quran, baik itu Taurat, Zabur, dan Injil. Kalau surah-surah sebelumnya kan menandingi, berarti ada 1, 2, 3, 4 yang semisal lah bahasanya, kandungannya maaf, yang semisal dengan kandungannya, hikmahnya dan seterusnya. Tapi khusus surah Al-Mufassal secara umum, di antara bentuk keutamaan yang diberikan oleh Nabi kepada Allah, di mana surah Al-Mufassal Allah tidak pernah memberikan kepada kitab-kitab sebelumnya berupa keutamaan atau kandungan isi yang tercantum dalam surah Al-Mufassal. Maka inilah keutamaan surah Al-Qari'ah secara umum, karena dia termasuk dalam surah apa? Al-Mufassal. Kemudian keutamaan secara khusus tentang surah Al-Qari'ah. Apa keutamaan surah Al-Qari'ah? Disebutkan dalam tafsir Al-Baydawi, ya, panjang juga tafsir ini. Di situ disebutkan riwayat atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan secara khusus surah Al-Qari'ah, di mana hadis tersebut mengatakan, ya, dalam kitab tafsir Al-Baydawi, di mana hadis tersebut mengatakan, man qara'a surat Al-Qari'ah, siapa yang membaca surah Al-Qari'ah, apa keutamaannya? Disebutkan di situ, tsaqalallahu biha mizanahu yaumal qiyamati, maka Allah akan memberatkan timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Ya, saya ulang, kata hadis tersebut, ya, yang dinukil dalam tafsir Al-Baydawi, di situ hadisnya mengatakan, siapa yang membaca surah Al-Qari'ah, maka Allah akan memberatkan timbangan kebajikannya pada hari kiamat. Jadi semakin banyak kita membaca surah Al-Qari'ah, maka semakin banyak timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Jangan tidur dulu, jangan sampai di sini saja didengar. Perlu ditinjau ini riwayat sahih atau tidak, karena jangan sampai seperti itu kan kita. Dan ini yang membahayakan penuntut ilmu. Mendengarkan ilmu setengah-setengah itu jauh lebih membunuh daripada tidak mendengarkan ilmu sama sekali. Karena orang yang tidak mendengarkan ilmu sama sekali, dia tidak tahu apa mau ngomong. Dan itu salah satu bentuk keselamatan seseorang dari fitnah, yaitu di mana dia tidak berbicara ketika dia tidak mempunyai ilmu di situ. Tapi orang yang belajar yang kemudian dengarnya setengah-setengah, maka ini akan jauh lebih merusak daripada orang yang tidak pernah belajar sama sekali. Karena setengah-setengah mi. Ada keutamanya surah Al-Qari'ah, ada kok hadisnya, tapi sampai situ keluar mi, pergi di WC, tidak kembali mi. Atau dengarkan hadisnya kemudian itu, ada jika utama, tidur beda lagi, atau cerita mi lagi deh, diskusi mi lagi sama teman-temannya, umpama kata. Nah, betul, memang ada hadis yang disebutkan dalam tafsir Al-Baydawi mengenai tentang keutamaan surah Al-Qari'ah. Tapi perlu diketahui, dalam hadis itu ada namanya hadis dhaif, ada hadis sahih, ada namanya hadis maudhu', bahkan hadis yang palsu. Dan ulama mengatakan bahwasanya riwayat hadis yang mengatakan keutamaan surah Al-Qari'ah secara khusus, utamanya hadis yang kita baca tadi ini, yaitu sanadnya lemah. Kenapa lemah? Karena dalam perawinya ada perawi 1-2 orang yang tertuduh suka berbohong, suka berdusta, sehingga periwayatan hadisnya tertolak. Bahkan ulama Syafi'iyah, ya, yang bernama Al-Imam Al-Munawi, ulama dari kalangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, ulama hadis, beliau mengomentari bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Berarti pertanyaannya, ada tidak keutamaan surah Al-Qari'ah secara khusus yang mengatakan Allah akan memberatkan timbangan kebajikan kita di hari kiamat kalau kita rajin? Ada atau tidak?
Tidak ada, karena hadisnya maudhu, hadisnya palsu. Tapi kalau kita berbicara tentang keutamaan membaca Al-Quran secara umum, itu ada. Maksudnya semakin kita banyak membaca Al-Quran, entah itu surah apa, kemudian kita ulangi terus, maka sebanyak itu pahala yang kita akan tuai. Sebab Nabi pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan melipat gandakan satu huruf itu menjadi 10 kebaikan. Yang kemudian Nabi menekankan hadisnya tersebut, "Wala aqulu alif lam min harfun." Dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Pertanyaannya, berapa detik kita membaca alif lam mim? Ya, kurang lebih 1, 2, 3 detik. Maka ketika itu kita mendapatkan pahala 30 pahala. Lantas bagaimana kalau kita baca surah Al-Fatihah? Berapa huruf dalam surah Al-Fatihah? Banyak. Maka sebegitu pahala yang kita akan dapatkan. Lantas bagaimana ketika kita ingin menghafalkan Al-Quran, yang dimana sebagian di antara kita ketika kita ingin menghafal itu tidak cukup untuk mengulangi 5, 10, 20, tidak cukup seperti itu. Bahkan kita harus ulangi sampai 40 pi, 50 pi dan seterusnya. Berapa yang coba pahala yang kita dapatkan? Dengan syarat ya, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara khusus tidak ada keutamaan surah Al-Qari'ah. Secara khusus ya, tidak ada yang mengatakan bahwasanya akan diberatkan timbangan kebajikannya di hari kiamat. Kemudian selanjutnya yaitu bercerita tentang jumlah ayat dalam surah Al-Qari'ah. Sudah masuk usia. Lewat tadi. Terakhir. Berbicara tentang jumlah ayat. Maaf, salah. Surah Al-Qari'ah apakah termasuk Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Makkiyah. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi dan Imam Asy-Syaukani beserta Ibnu Athur menukilkan ijma bahwasanya ulama bersepakat untuk surah Al-Qari'ah, sepakat ulama bahwasanya dia termasuk surah Makkiyah, bukan surah Madaniyah. Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah? Secara umum adalah pengertiannya surah yang diturunkan di mana Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Jadi Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebelum Rasulullah melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Kemudian kita persingkat. Sebenarnya masih banyak. Jumlah ayat daripada surah Al-Qari'ah ini ada berapa? 11. Dari 11 ayat ini kita baru masuk tafsir globalnya secara umum. Dari 11 ayat surah Al-Qari'ah ini membahas secara umum 3 pembagian. Dari 11 ayat ya, membahas 3 poin inti ya, membahas 3 poin inti atau poin umum di dalam surah Al-Qari'ah. Poin yang pertama, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima, yaitu bercerita tentang adanya hari kiamat dan menceritakan sebagian kejadian hari kiamat. Saya ulang. Surah Al-Qari'ah memiliki 11 ayat. Dari 11 ayat ini kita bagi menjadi 3 pembagian yang isinya secara umum. Yang pertama bercerita tentang, mulai dari ayat 1 sampai 5, yaitu bercerita tentang penegasan akan adanya hari kiamat. Akan adanya hari kiamat, bukan sesuatu hal yang dongeng, bukan sesuatu hal yang cerita-cerita saja, tapi pasti datang akan ada hari kiamat. Dan juga cerita tentang beberapa kondisi atau pemandangan pada hari kiamat.
Di antaranya wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Maka engkau akan melihat gunung pada hari itu seperti layaknya kapas yang diterbangkan. Kemudian kita persingkat saja. Kemudian yang kedua yaitu mulai dari ayat 6 dan 8. Ayat 6 dan 8. Kita langkahi dulu ayat 7-nya. Ayat 6 dan 8 itu bercerita tentang adanya penimbangan amal. Penimbangan amal. Penimbangan amal. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami telah meletakkan timbangan yang detail pada hari kiamat, yang pada hari itu satu jiwa pun tidak dizolimi sedikit pun. Ya. Ini poin yang kedua, ayat 6 dan 8 ya. Yaitu bercerita tentang adanya pertimbangan amal. Jadi amal kita nanti ditimbang. Amal kebaikan ta sama amal keburukan ta. Kemudian yang terakhir yaitu ayat 7, 9 sampai 11. Ayat 7, 9 sampai 11 yaitu bercerita tentang adanya hari pembalasan. Karena kalau amal tak sudah ditimbang berarti hasilnya mau dibalas. Maka ayat 7 kemudian 9 sampai 11 itu bercerita adanya pembalasan amal dari apa yang kita lakukan. Dalam artian seluruh amalan yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ini bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.